Teman-teman, kali ini aku mau sharing pengalaman aku sendiri, di mana kista ganglion yang aku derita ternyata bisa sembuh sendiri hanya dengan memakan buah ini. Ini bukan cerita yang mengada-ada ya teman-teman, bukan juga berita atau informasi hoax, melainkan sebuah kisah nyata yang benar-benar aku alami sendiri. Seperti apa ceritanya teman-teman? Simak saja video ini dari awal sampai selesai supaya kalian bisa mendapatkan manfaat sepenuhnya dari video ini. Halo guys, selamat datang di channel aku, Lani Wati Rusli. Menurut sumber dari Wikipedia dan Halodoc, kista ganglion itu adalah kista atau benjolan jinak berisi cairan yang biasanya sering tumbuh di tangan, di pergelangan tangan, di lutut, di kaki, dan di pergelangan kaki. Benjolan ini berisi cairan sinovial, yakni cairan yang pada kondisi normal memang terdapat di sekeliling sendi dan tendon. Cairan ini berfungsi untuk melumasi dan merekatkan sendi dan tendon selama bergerak. Cairan ini berwujud seperti gel yang kental atau jelly yang kalau ditusuk benjolannya, gel yang kental ini akan keluar terlihat bening dan berwarna kuning. Nah, kista ganglion itu seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah contoh dari kista ganglion yang tumbuhnya di pergelangan tangan. Kalau yang ini adalah kista ganglion yang timbulnya di pergelangan kaki. Nah, kista ganglion yang aku derita itu sama persis dengan yang seperti ini. Posisinya sama, dia tumbuhnya di pergelangan kaki. Ukurannya sebesar kelereng, sama persis seperti yang ada di dalam foto ini. Sampai sejauh ini, penyebab yang pasti belumlah diketahui, tapi diduga bahwa benjolan ini timbul karena ada terjadi trauma di sekitar sendi atau tendon. Jadi, cairan ini keluar dari tempat asalnya dan mengumpul di bawah jaringan kulit sampai akhirnya terbentuk benjolan di bawah kulit. Kalau cairan yang terkumpul ini sudah semakin banyak, maka benjolannya pun akan semakin besar. Benjolan ini biasanya berbentuk bulat seperti kacang jika masih kecil dan akan berbentuk seperti kelereng jika membesar. Benjolan ini jika sudah lama bahkan ukurannya bisa sebesar bola golf, katanya. Benjolan ini kalau dipencet rasanya keras. Aku sendiri nggak tahu persis bagaimana ganglion ini bisa timbul. Tahu-tahu ya tumbuh begitu aja. Nggak sakit sih jika dipencet, juga nggak ganggu jika berjalan. Dia cuma makin membesar aja. Cuma ia membesarnya nggak terlalu cepat prosesnya, sedikit demi sedikit begitu. Kalau aku pikir-pikir lagi sih, sebelum ke ganglion ini timbul, mungkin penyebabnya karena aku pernah terjatuh di jalan. Tapi saat kejadian kakiku nggak kenapa-napa sih. Kakiku juga nggak sakit, juga nggak terluka atau kesleo. Dan setelah beberapa hari juga nggak terjadi apa-apa dengan kakiku. Setelah kira-kira seminggu, benjolan ini baru timbul. Atau karena aku berjingkat kaki terlalu lama, setiap hari selama satu waktu. Jadi gini, aku tuh pernah jingkat kaki mengambil sesuatu dari atas lemari selama berhari-hari. Karena lemarinya terlalu tinggi, jadi aku terpaksa mengambilnya dengan berjingkat. Mungkin aku jingkat kakinya terlalu sering dan terlalu lama, jadi lama-lama pergelangan kakiku trauma, sehingga kista ganglion tumbuh sedikit demi sedikit. Tapi ini cuma dugaan aku aja sih, penyebab pastinya aku benar-benar nggak tahu. Berdasarkan info yang aku dapatkan dari situs Halodoc, kista ganglion ini nggak berbahaya. Katanya ia cuma benjolan jinak aja. Ia juga nggak menyebar seperti kanker. Cara yang biasanya dilakukan oleh para dokter adalah dengan mengeluarkan cairan benjolan itu dengan menggunakan jarum. Jadi ganglionnya ditusuk dengan jarum lalu cairannya dipencet sampai keluar. Dan cara kedua adalah dengan jalan dioperasi. Jika benjolannya tumbuh kembali atau kambuh lagi. Tentu saja kita nggak bisa melakukan tindakan ini sendiri. Kita harus pergi ke dokter.
Tapi menurut pengalaman dari orang-orang yang pernah ke dokter untuk dikeluarkan cairannya dengan ditusuk pakai jarum atau lewat operasi, nggak selalu menjamin juga bahwa ganglionnya tidak akan pernah tumbuh kembali. Jadi tergantung dari kondisi ganglionnya, tergantung dari metode pengobatannya, dan tergantung dari kondisi tubuh dari orang-orang yang menderita. Jadi pengalaman dari setiap pasien bisa aja berbeda-beda. Pada awal aku terdeteksi menderita kista ganglion, aku langsung mencoba mencari info tentang penyakit ini di internet. Jadi aku ingin memastikan lebih dulu apa sebenarnya penyakit yang aku derita ini. Setelah aku yakin bahwa penyakit ini adalah kista ganglion, barulah aku mencari tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Tapi karena dari info-info yang aku dapatkan di internet, aku mendapat kesan bahwa penyakit ini bisa sembuh sendiri. Tapi ada juga yang nggak bisa sembuh sendiri, tapi mesti diambil tindakan. Ada yang sembuh lewat ditusuk pakai jarum, ada juga yang baru bisa sembuh lewat dioperasi. Tapi ada juga yang katanya sembuh, tapi setelah itu ganglionnya kambuh kembali. Jadi pengalaman setiap pasien itu nggak sama. Oleh sebab itu aku lalu pergi ke rumah sakit, tepatnya ke bagian poli bedah, untuk berkonsultasi dengan dokter bedah tentang penyakit ini. Tapi kesudahannya aku malah dibuat bingung sama dokternya. Pas aku tanya, benjolan ini apa ya dokter? Dokternya malah nggak bisa menjawab dengan yakin. Terus aku tanya lagi, apakah ini yang namanya ganglion? Tapi dokternya malah berkata, untuk mengetahui lebih pasti, mesti dibedah dulu, baru ketahuan itu apa. Lah, masa mau mendeteksi ganglion aja mesti dioperasi? Lucu kan? Ya udah, karena jawaban dokternya nggak meyakinkan, akhirnya aku putusin ganglionnya nggak usah deh aku apa-apain aja. Siapa tahu ganglionnya bisa sembuh sendiri tanpa diobati. Soalnya kalau dikeluarkan pakai jarum atau dioperasi, nggak menjamin juga katanya ganglionnya bisa sembuh dengan tuntas. Itu yang aku baca dari pengalaman orang-orang yang sudah pernah ditusuk pakai jarum dan yang pernah dioperasi ganglionnya. Aku jadi takut kalau sehabis dioperasi, salah-salah nanti otot atau urat kakiku cedera atau putus gimana? Kan urat di sekitar pergelangan kaki itu halus-halus dan kecil-kecil. Tadinya bisa berjalan tanpa gangguan, sehabis dioperasi malah macem-macem. Maka itu akhirnya ganglionnya aku biarinin aja. Biarlah yang penting ganglionnya nggak sakit, juga nggak ganggu berjalan. Jadi aku mengambil keputusan seperti ini. Mudah-mudahan ganglionnya bisa sembuh sendiri tanpa diapa-apain. Aku juga nggak mau pegang-pegang atau tekan-tekan terus ganglionnya. Soalnya, kata dokter, ganglion itu nggak boleh dipegang-pegang terus, supaya nggak cepat membesar, kata. Proses penyembuhannya itu benar-benar nggak disengaja loh teman-teman. Juga benar-benar nggak nyangka. Karena aku nggak obatin ganglion aku lihat benjolannya makin lama makin membesar. Cuma proses membesarnya itu nggak cepat, tapi nyata terlihat memang membesar. Aku juga sama sekali nggak minum obat apa-apa, karena memang ganglion itu tidak perlu minum obat. Aku juga nggak minum vitamin, juga nggak mengonsumsi suplemen apapun. Karena vitamin dan suplemen itu nggak bisa menyembuhkan ganglion. Jadi emang nggak ada obat untuk diminum untuk penyakit kista ganglion. Kecuali kista ganglionnya menimbulkan rasa nyeri di kaki. Kalau ganglion aku sih memang nggak sakit kalau dipencet. Dipakai jalan juga nggak sakit. Jadi aku nggak butuh obat pereda nyeri. Jadi intinya aku nggak minum apa-apa, juga nggak melakukan usaha pengobatan apapun. Saat itu kebetulan sedang musimnya buah manggis. Ibuku sering beliin buah manggis di pasar. Karena di keluarga aku nggak ada yang doyan makan manggis, cuma aku aja yang doyan. Jadi manggisnya aku makan sendiri. 2 hari aku bisa makan sekilo atau belasan butir yang ukurannya kecil-kecil. Seminggu ibuku bisa beli manggis sampai 3 kali. Jadi di dalam 1 minggu itu aku makan manggis terus. Begitulah teman-teman, sampai 1 hari aku nggak sengaja ngeliatin ganglion aku. Aku lihat ganglionnya mengempes loh teman-teman. Kelihatan banget benjolannya mengempes dengan cepat. Dan dalam waktu seminggu itu, ganglionnya udah nggak ada lagi.
benjolannya udah mengempes dan akhirnya benar-benar lenyap. Aku saat itu nggak makan obat apapun, nggak konsumsi suplemen juga, bahkan aku nggak makan sesuatu yang khusus pada saat itu. Aku juga nggak melakukan tindakan apa-apa. Jadi kalau bukan karena buah manggis, apa dong sebabnya? Ya kan? Dan perlu teman-teman ketahui ya, sampai sekarang sudah belasan tahun berlalu dan ganglionku itu juga nggak pernah kambuh lagi atau tumbuh kembali. Jadi aku benar-benar sembuh total. Lalu aku menjadi penasaran, apakah benar karena makan buah manggis bisa menyembuhkan kista ganglion? Untuk itu aku mulai mencari tahu teman-teman, apa sebenarnya buah manggis itu. Berdasarkan info yang aku peroleh dari situs AloDokter, ternyata buah manggis itu adalah buah yang kaya akan nutrisi seperti vitamin B2, vitamin C, serat, folat, magnesium, kalsium, dan xanthones yang diduga berperan penting sebagai senyawa antioksidan serta anti radang. Di dalam situs itu juga disebutkan bahwa manfaat buah manggis itu sangat beragam, seperti berikut. Yang pertama, bisa menurunkan berat badan. Yang kedua, bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, bisa mengontrol kadar gula darah. Yang keempat, bisa meredakan radang sendi. Yang kelima, bisa mencegah penyakit kanker. Tambahan lagi di dalam beberapa situs kesehatan lainnya, ada tambahan manfaat lagi untuk buah manggis seperti berikut. Yang keenam, bisa menjaga kesehatan pencernaan. Yang ketujuh, bisa memelihara fungsi otak. Yang kedelapan, bisa mengurangi risiko penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung. Yang kesembilan, bisa menjaga kesehatan kulit. Yang kesepuluh, bisa menjaga kesehatan mata. Yang kesebelas, bisa menjaga kesehatan ibu hamil. Itulah sebabnya kenapa buah manggis disebut juga buah dewa, karena kandungan nutrisi yang banyak terdapat di dalam buah manggis. Makanya buah manggis juga dijadikan sebagai bahan baku obat-obatan di luar negeri. Saat kita kebanyakan makan makanan yang asam, maka pH tubuh kita akan menjadi terlalu asam. Kadar asam yang terlalu tinggi di dalam tubuh membuat tulang kita lebih mudah rapuh. Pada saat itu, tubuh akan melepas lebih banyak kalsium dan mineral untuk menetralkan kondisi yang ada. Kedua zat tersebut akan diambil dari tulang kita. Jadi pada saat tubuh kita mengambil lebih banyak kalsium dari tulang kita, cairan gel di dalam kista ganglion itu juga akan ikut tersedot atau keambil. Makanya cairan di dalam ganglion itu menjadi berkurang dan lama-lama menjadi habis kesedot, sehingga benjolan itu akan mengempes dengan sendirinya dan lama-lama lenyap. Aku rasa ini adalah penjelasan ilmiah yang paling masuk akal jika kita ingin mencari tahu bagaimana caranya penyakit kista ganglion bisa sembuh dengan sendirinya hanya dengan mengonsumsi buah manggis dalam jumlah yang cukup banyak. Tapi hal ini adalah murni pengamatan aku pribadi. Jadi aku nggak tahu secara ilmiah apakah ini adalah penjelasan yang sesungguhnya. Kenapa kista ganglion di pergelangan kakiku bisa sembuh karena makan buah manggis. Penjelasan tentang tanda-tanda pH tubuh kita terlalu asam aku peroleh dari situs Hello Sehat. Jadi kalian juga bisa baca-baca dari situ. Bagi kalian yang menderita penyakit kista ganglion, yang mana kalian sudah pernah ditusuk pakai jarum, dikeluarkan cairannya, tapi ganglionnya ternyata tumbuh atau kambuh kembali, dan juga bagi kalian yang bahkan pernah dioperasi, tapi ganglionnya juga tumbuh kembali, mungkin kalian bisa mencoba cara yang kulakukan, yaitu coba-coba makan buah manggis. Jangan makan manggis terlalu sedikit, tapi juga jangan makan terlalu banyak. Karena takutnya kalau terlalu sedikit nggak efek, dan jika terlalu banyak makan bisa terkena sakit mah. Karena manggis kan asam, kalau aku sih makannya cukup 2 atau 3 kali seminggu. Sekali beli 1 kilo, pilih manggis yang ukurannya kecil. Jadi dalam seminggu makanlah 2 kilo sampai 3 kilo. Supaya nggak mengganggu mah, makanlah nasi terlebih dahulu, baru makan manggis. Janganlah makan manggis di saat perut lagi kosong, bahaya. Nanti bisa sakit mah.
Terus yang takut kista ganglionnya ditusuk atau dioperasi bisa juga mencoba cara ini. Namanya juga ikhtiar, jadi nggak ada salahnya dicoba sebagai pengobatan alternatif. Daripada ditusuk dengan jarum atau dioperasi, itu juga belum tentu bisa sembuh dengan tuntas. Kan lebih baik cuma makan manggis, siapa tahu bisa sembuh kayak aku. Tapi yang jelas, yang harus kalian pahami di sini ialah berhubung kista ganglion yang kita derita itu belum tentu sama kondisinya, juga kondisi tubuh dari setiap orang itu juga tidak sama. Jadi bukan pula sebuah jaminan yang mutlak bahwa kista ganglion kalian bisa sembuh sendiri seperti aku. Tapi juga nggak menutup kemungkinan bahwa penyakit kalian ini juga bisa sembuh seperti aku. Oke ya teman-teman, harap pahami ini baik-baik. Tapi selagi kita hidup di dunia, kita harus mencoba dengan segala macam cara. Dengan begitu, kita baru bisa memperoleh kesempatan untuk sembuh. Oke, teman-teman, demikianlah pembahasan materi ini sampai di sini. Semoga kalian bisa menarik manfaat dari video ini. Sekian dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.